Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Alhamdulillah, pas habis pesantren subuh. Iya. Om, sholat yuk. Ayo. Ayo, Bang. Udah minum aja, Bang. Boleh. Boleh, Bang. Cuman inget ya, yang di gelas ini doang air ya. Jangan makanan lagi. Asinya udah habis juga. Udah, air doang. Kalau saya pribadi belum pernah menemukan dalil adanya waktu imsak secara khusus beberapa menit sebelum azan. Imsak itu adalah pada waktu azan itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada sesuatu, misalnya dia lagi makan setengah kurma, atau dia lagi mau minum obat, pas azan, maka dia selesaikan hajatnya. Asal dia tahu selesai sebelum selesai azan juga ya. Kalau sudah azan, tiba waktu fajar, maka tidak boleh lagi kita untuk makan. Beda kita sedang makan, tiba-tiba azan dikumandangkan. Kalau azan ada azan dikumandangkan, padahal kita sedang makan, Nabi SAW memerintahkan kita, ya, fala yadha ma fi yadihi hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia lepaskan apa yang di tangannya sampai dia menyelesaikan hajatnya dan kebutuhannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Supardi di Malang. Saya mau bertanya, ketika sedang sahur kemudian tiba-tiba mendengar azan subuh, apakah boleh menghabiskan makanannya dulu sampai habis? Sebab saya mendengar ada yang mengatakan boleh karena ada hadisnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Masalah orang yang sahur ya, sahur makan minum, terus dia mendengar azan subuh, apakah boleh dilanjutkan atau tidak sahurnya? Karena memang ini sering terjadi di masyarakat kita, lagi sahur, ya lagi megang lontong sayur atau lagi memegang pisang goreng, dengar azan subuh itu katanya jangan diletakkan, dihabiskan saja. Atau lagi megang gelas ini minum, itu dihabiskan minumannya ketika mendengar azan subuh. Apakah benar demikian? Sebenarnya untuk menjawab ini begini saja, kita lihat saja definisi puasa itu tersendiri. Kan kata para ulama, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Itu poinnya. Puasa itu sebenarnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Kita tahu fajar itu ditandai dengan azan subuh. Makanya kalau sudah azan subuh itu sebenarnya tidak boleh. Ya, bahkan kata Imam Nawawi ini di dalam kitabnya Al-Majmu', itu sudah kesepakatan ulama 4 mazhab. Kalau ada orang makan minum pas sahur itu dengar adzan subuh, itu harus falyalfithu, harus dimuntahkan. Kalau sampai ditelan, wa idza ibtala'ahu batala shaumuhu. Kalau sampai ditelan itu ketika dengar adzan subuh, itu batal puasanya. Berarti dia harus qadha itu. Ini hati-hati nih para jemaah sekalian, karena masih banyak orang yang salah paham. Kenapa? Karena mereka menganggap ada hadis ya, ini riwayat Imam Abu Dawud hadisnya. Memang hadisnya sahih ya, hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu. Kata Rasulullah, kalau kalian itu mendengar azan, sementara ini piring atau wadah atau minuman yang ada makanannya tentunya ya, ada di tangan, itu jangan diletakkan sampai kalian menghabiskan dulu. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud, dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk mengatakan, oh berarti boleh kalau lagi sahur dengar adzan subuh itu diterusin. Padahal kalau kita baca syarahnya atau penjelasan para ulama, hadis ini tidak ada kaitannya dengan sahur. Tidak ada kaitannya. Jadi ini konteksnya ada yang mengatakan di luar Ramadan, bukan pas di Ramadan. Karena ada sahabat Ibnu Umar atau Umar lagi makan dengar azan, maka bertanya kepada Nabi, ini gimana Nabi, saya sholat dulu atau menghabiskan ini? Kata Nabi, habisin dulu. Itu di luar Ramadan. Mungkin azan Isya. Bisa jadi azan Isya atau azan, kalaupun di bulan Ramadan mungkin bisa jadi azan pertama ya. Kenapa sampai 4 mazhab mengatakan tidak boleh? Karena ada hadis yang lain dan itu hadisnya sahih juga disebutkan. Ini riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Kata Nabi SAW, al-fajru fajron. Fajar itu ada 2. Karena di zaman Nabi itu kan ada adzannya Bilal sama adzannya
Ibnu Umi Maktum itu, Abdullah Ibnu Umi Maktum. Nah kata Nabi, fajar itu ada dua. Fajar yang masih boleh makan minum tapi haram sholat subuh, itu berarti adanya Bilal, adzan pertama. Terus yang kedua, fajar yang haram makan minum dan boleh sholat, itu sholat subuh. Berarti kan kalau sudah sholat subuh, udah nggak boleh, sudah tidak boleh makan minum. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim. Adapun hadis tadi yang mengatakan kalau dengar adzan kemudian jangan diletakkan, dihabiskan, itu tidak ada kaitannya dengan sahur. Tolong ini diperhatikan dan sampaikan ke jamaah yang lainnya atau saudara yang lainnya, karena masih banyak ada yang salah paham dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Banyak orang salah menafsirkan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa ketika sudah terdengar suara adzan, maka kita masih boleh untuk meneruskan makan dan minum kita, seperti yang terjadi pada hadis Umar, di mana beliau mendengar azan subuh tetapi di tangannya masih ada gelas yang berisi minuman. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan habiskan saja. Banyak orang salah menafsirkan hadis-hadis seperti ini, menganggap bahwa azan yang didengarnya itu adalah azan subuh. Lalu kemudian kalau kita sudah dengar azan subuh, sementara makanan masih ada di tangan kita, di meja makan kita, kita masih boleh untuk menghabiskannya. Di sini letak kekeliruannya. Kenapa? Karena azan itu ada dua di masa Rasulullah. Ada azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal, dan ada azan yang kedua, yaitu azan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi menegaskan kalau kalian mendengar azannya Bilal, silahkan saja makan terus. Kenapa? Karena memang belum waktunya subuh. Bilal itu azan untuk membangunkan orang agar mereka makan sahur, atau mereka yang sedang sholat tahajud untuk segera berhenti makan sahur dan seterusnya. Artinya azannya Bilal itu bukan masuknya waktu subuh. Nah, tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum yang azan, dia tidak azan kecuali dengan terbitnya fajar alias itu sudah masuk waktu subuh. Maka kalau hal itu yang terjadi, sedangkan di mulut kita masih ada makanan, kalau kita telan, maka puasa kita batal. Kenapa? Karena kita sudah melanggar ketentuan yang ada di dalam nas Al-Quran yang menyebutkan minal fajr. Kita disuruh makan dan minum, tapi batasnya adalah minal fajr. Ketika sudah fajar, maka tidak boleh lagi makan dan minum, walaupun makanan itu ada di mulut kita. Mau tidak mau ya harus kita buang, harus kita keluarkan. Kenapa? Karena itu melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim dan merupakan ijma' seluruh ulama. 4 mazhab mengatakan bahwa apabila sudah masuk waktu subuh dan Anda masih makan dan minum saja, maka puasa Anda mau tidak mau harus batal dan harus diganti nanti setelah selesainya bulan Ramadan. Memang ada sebagian orang salah memahami riwayat ini, bukan saja di negeri ini, di negeri Arab sana juga ada. Jadi kalau masih dengar adzan dia makan. Padahal itu yang dimaksud dalam hadis itu adzannya Bilal, yaitu adzan pertama. Kalau adzan yang kedua sudah subuh nggak boleh. Disepakati oleh para imam. Itu adalah kesalahpahaman saja. Atau bacanya sepotong-sepotong begitu. Makanya jadi salah. Jadi tidak boleh kalau sudah adzan subuh, benar-benar itu adzan subuh, maka makan adalah membatalkan. Bahkan kalau ada makan dalam mulut, hendaknya segera dilepah, dimuntahkan, dikeluarkan, bukan dimuntahkan, dikeluarkan, selesai. Puasanya adalah sah.